Bab 106. Aku orang tuanya. Lama setelah Wong Xiaolong dan Fei Hao pergi, embusan angin dingin bertiup, membuat Shen Li sadar akan situasinya saat ini. Dia meninggalkan tempat itu dengan tergesa-gesa dan ketika dia berlari, dia melewati mayat Li Umu dan tersandung. Jatuh tertelungkup, air mata bercampur tanah dan pasir, mengotori wajah dan tangannya. Bertahan tidak berteriak saat dia berjuang untuk bangun, dia dengan cepat berlari ke arah yang sama dengan yang ditinggalkan Wong Xiaolong dan Fei Hao sebelumnya, menuju kota kerajaan Yuai. 2 hari kemudian, Wong Xiaolong dan Fei Hao berdiri di depan gerbang kota yang besar, dan Fei Hao hampir tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Saya kembali, akhirnya. Gerbang kota kerajaan Yuai sama seperti sebelumnya, tidak ada perubahan besar sama sekali. Ayo masuk. Sesaat kemudian, Wong Xiaolong berbicara. Menekan kegembiraan di dalam hatinya, Fei Hao mengangguk ya dengan antusias. 2 sosok masuk melalui gerbang kota. Melewati gerbang kota, mereka berdua berjalan di sepanjang jalan yang ramai dengan santai, mengikuti arus orang. Minum dalam suasana yang meriah, Fei Hao sedikit emosional. 7 tahun telah berlalu dan kota kerajaan Yuai sama seperti yang diingatnya, tetapi banyak toko telah berganti bisnis, dan beberapa bangunan direnovasi dan penambahan baru ini agak aneh baginya. Wong Xiaolong mengangguk diam-diam saat dia mengamati jalan-jalan yang makmur dan ramai di kota kerajaan Yuai. Dibandingkan dengan kota kerajaan Luotong, kondisi di sini jauh lebih baik. Selain itu, dilihat dari bangunan dan infrastruktur kota, mereka setingkat lebih tinggi dari kota kerajaan Luotong. Ada 2 hari lagi sampai hari pernikahan cucu tertua Fei Hao. Karena mereka sudah tiba di kota kerajaan, tak satu pun dari mereka yang terburu-buru untuk mencapai Fei Manor, mengambil waktu manis mereka berjalan-jalan di jalanan. Beberapa jam kemudian, hari sudah siang. Saat mereka melewati sebuah restoran besar, Fei Hao berhenti dan dengan gembira berkata kepada Wong Xiaolong, "Cuan muda, lantai hidangan yang benar-benar lezat ini adalah salah satu dari 3 restoran terbaik di sini. Keistimewaan mereka, Fairy Wine, lebih enak daripada Snow Moon Wine dari Delicious Restaurant. Haruskah kita masuk dan minum?" Wong Xiaolong mengangguk, "Anggur api? Baiklah, ayo masuk dan cicipi beberapa." Jadi, tanpa basa-basi lagi, Wong Xiaolong dan Fei Hao berjalan ke lantai hidangan yang benar-benar lezat. Begitu dia masuk, Wong Xiaolong melihat lantai bawah terdiri dari lebih dari 100 meja dan semuanya duduk dengan pelanggan, tidak ada yang terbuka atau kosong. Pada saat ini, seseorang dengan pakaian dan penampilan pemilik bergegas menuju Fei Hao, bertanya dengan penuh semangat, "Kamu adalah Markis Fei Hao?" Fei Hao mengangguk. "Bos Chen, beberapa tahun terakhir ini saya tidak datang, bisnis Anda berkembang dengan baik?" "Ah, pria paruh baya ini kebetulan adalah bos restoran. Di masa lalu, Fei Hao sering mengunjungi restoran untuk hidangan dan anggur api mereka. Mereka berdua bisa dianggap teman lama." "Hehe," Markis Fei Hao bercanda. "Beberapa tahun kita tidak bertemu satu sama lain, namun yang mulia terlihat lebih muda dari sebelumnya." Bos restoran itu tertawa, "Tidak seperti saya, semakin tua setiap hari." Saat dia mengatakan ini, tangannya memberi isyarat dengan sopan, "Markis Fei Hao, tolong lewat sini, ke lantai 2, saya akan memberitahu yang kecil untuk mengatur meja dan piring Anda." Fei Hao mengangguk dan naik ke lantai pertama bersama Wong Xiaolong. Lantai 2 sama riuhnya dengan lantai bawah, dan sepertinya tidak ada meja kosong yang tersedia, tetapi bos dengan cepat mengaturnya untuk mereka. Tidak lama setelah keduanya duduk, piring-piring dikirim. Ada juga 2 kendi anggur, 2 kendi besar anggur disajikan dengan cangkir merah menyala yang dibuat khusus menyerupai lava yang bergerak. Anggur harum menggoda hidung Wong Xiaolong saat dia menuangkan sebagian ke dalam cangkir dan memiringkan seluruh isinya ke dalam mulutnya. Rasa kering yang manis membanjiri inderanya saat anggur mengalir ke tenggorokannya, berubah menjadi sensasi terbakar yang kuat yang menyebar dalam sekejap, seolah-olah setiap sel darah dalam tubuh akan terbakar, dan perasaan puas dan gembira muncul di hati peminum. "Anggur yang enak," Wong Xiaolong memuji dengan keras. Piala meningkat tanpa henti antara Wong Xiaolong dan Fei Hao. Saat Wong Xiaolong dan Fei Hao bersenang-senang, diskusi dari meja terdekat masuk ke telinga mereka.
Apakah kamu mendengar, Raja secara pribadi menganugerahkan Yang An gelar Marquess? TSK, Yang An baru berusia 21 tahun dan dia sudah menjadi Marquess. Ini adalah yang pertama untuk kerajaan Yue kami, menurut pendapat saya, dalam beberapa tahun lagi, Yang An mungkin akan diberikan gelar Adipati. Ini karena Yang An adalah jenius nomor satu kerajaan kita, jenius yang mengerikan. 1 tahun yang lalu, dia sudah mencapai puncak Orde ke-9 dan dengan kecepatan kultivasinya, saya katakan dia bisa menerobos ke Orde ke-10 dalam tahun ini. Orde ke-10 yang berusia 21 tahun, sungguh monster. Dalam beberapa tahun lagi, Yang An akan mewakili kerajaan Yue untuk berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran dan dengan bakatnya, posisi 10 besar hampir dijamin. Suara diskusi memenuhi lantai 2, dan di sekitar selusin meja, hampir setiap meja membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan Yang An itu. Oh, Yang An mendengar sedikit demi sedikit dari diskusi ini, Wang Xiaolong menjadi penasaran. Aku tidak akan pernah membayangkan Yang An, anak itu juga seorang markis sekarang. Pada saat ini, Fei Hao menghela nafas, tahun itu ketika saya pergi, Yang An baru saja menembus Orde ke-8. Wang Xiaolong menatap Fei Hao. Fei Hao menjelaskan kepada Wang Xiaolong, "Cuan muda, roh bela diri Yang An ini adalah roh bela diri kelas 12, singa Dewa Langit yang mengaum, dan dia adalah jenius paling berbakat kerajaan Yue kita, saat ini menghadiri kelas di Akademi Yue. Mungkin nanti, dia akan berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran di Kekaisaran Duanren bersama Anda, Cuan muda." Semangat bela diri kelas 12, Roaring Sky Guard Leon, Wang Xiaolong mengangguk. Kecuali Jiang Teng, kakak seniornya Chen Tianqi dan Kaisar Kekaisaran Duanren, Yang An ini adalah orang keempat yang dia kenal memiliki bakat bela diri yang luar biasa. Tapi roh bela diri Jiang Teng adalah roh kelas 11 teratas, harimau cerah suci, sedangkan roh kelas 12 Yang An ini membuang Jiang Teng melalui jalan yang panjang. Wang Xiaolong dan Fei Hao terus minum sambil menguping pembicaraan di sekitar mereka. Beberapa saat kemudian, mereka membayar tagihan dan pergi. Ketika Fei Hao sedang membayar, bos keluar dan mendiskon setengahnya sebelum mengirim Wang Xiaolong dan Fei Hao secara langsung. Meninggalkan restoran, keduanya langsung menuju ke Fei Manor. Kira-kira 1 jam kemudian, mereka tiba di jalan utama menuju Fei Manor, meskipun masih ada 2 hari sebelum hari pernikahan Fei Ming, pintu utama Manor sudah penuh sesak dengan orang-orang dalam suasana gembira dan arus kuda dan gerbong yang tak ada habisnya membawa hadiah. Jelas, ini adalah orang-orang dari keluarga bangsawan yang melakukan kunjungan ucapan selamat karena kesempatan itu. Berdiri di jalan di depan pelat tanda Fei Manor, emosi yang menggelegak memenuhi hati Fei Hao dan ketika dia melangkah ke Fei Manor bersama Wang Xiaolong, kegembiraannya hampir meluap. Namun, saat mereka akan melangkah melintasi ambang pintu, kedua penjaga di sisi pintu tiba-tiba mengangkat tangan mereka, menghalangi jalan mereka. "Mau kemana? Masalah apa yang Anda miliki dengan Fei Manor?" Fei Hao melongo sejenak sebelum bertanya, "Kalian berdua tidak mengenaliku?" Kedua penjaga mengamati Fei Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan salah satu dari mereka tertawa. "Saya katakan Pak Tua, menurut Anda siapa Anda? Kenapa kami harus mengenalimu?" Fei Hao bingung dengan jawabannya, dan kerutan yang dalam muncul di dahinya. Sepertinya kedua penjaga ini dipekerjakan pada tahun-tahun setelah dia pergi sehingga tidak ada dari mereka yang mengenalinya. Dia berbalik, sedikit malu saat melihat Wang Xiaolong. Dia tidak mengharapkan sesuatu yang begitu canggung seperti ini terjadi bahkan sebelum dia kembali ke Fei Manor. Wang Xiaolong memberinya senyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Hanya Fei Hao yang bisa menangani masalah ini. Pada titik ini, Fei Hao memberitahu kedua penjaga, "Panggil Patriar Anda keluar." Penjaga yang sama tersenyum lebih lebar, berkata, "Panggil Patriar kita keluar." "Orang tua, saya pikir Anda tidak menyadari situasinya. Anda pikir Patriar kami adalah seseorang yang dapat Anda lihat hanya karena Anda mengatakannya? Aku orang tuanya." Kemarahan Fei Hao keluar. Tapi di telinga kedua penjaga, terdengar seolah-olah Fei Hao mengutuk patriark keluarga mereka dan itu membuat ekspresi mereka menjadi dingin. "Orang tua,
Jujurlah dan beritahu kami, apakah kamu datang ke sini untuk membuat masalah? Metu anjing buta Anda, beraninya Anda membuat kekacauan di sini, lihat sekeliling dan lihat di mana ini. Bab 107, benarkah Pak Tua Patriark membuat masalah? Metu anjingmu yang buta. Lihatlah ke sekeliling dan lihat di mana ini. VIHOU di lantai diperlakukan seperti ini di rumahnya sendiri, kemarahan dan frustrasi menggelegak di dalam dirinya, sedangkan Wang Xiaolong di belakangnya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Kurang ajar. VIHOU berteriak, tangan kanannya tiba-tiba melambai ke depan, membawa angin kencang yang berputar ke arah kedua penjaga itu, melemparkan mereka dengan keras ke tanah. Kedua penjaga itu berteriak sekuat tenaga, membuat keributan di sekitar mansion. Orang yang lewat dan bangsawan yang datang untuk mengirim hadiah ucapan selamat hampir melompat keluar dari kulit mereka, dan mereka langsung mundur. Pada saat ini, langkah kaki yang keras terdengar bergegas ke arah mereka dari halaman dalam mansion dan sekelompok penjaga mansion muncul, sekitar 20 orang. Memimpin kelompok penjaga adalah pria paruh baya berjanggut tebal. Jenggot hitam tebal menutupi 3/4 wajahnya, membuatnya tampak sangat galak dan ganas. Menilai dari pakaian dan sikapnya, pria paruh baya ini pasti kapten penjaga. Apa yang terjadi? Saat pria berjanggut tebal ini bergegas ke tempat kejadian, dia meneriakkan pertanyaan saat dia datang di samping dua penjaga yang menyedihkan itu. Berjuang untuk bangun, kedua penjaga itu berkata kepada pria paruh baya itu, "Kapten Lin, dua orang ini. Mereka datang untuk membuat masalah di VI Mansion kami." Dia memarahi patriark kita dan menyerang kita lebih dulu. Sebuah jari menunjuk ke arah Wang Xiaolong dan VIHOU. Janggut hitam tebal itu berputar ke arah Wang Xiaolong dan VIHOU, dan ekspresinya tenggelam. Mulutnya terbuka dan suara dingin terdengar, "Apakah kalian berdua memakan hati beruang atau kantong empedu macan tutul? Anda berani datang dan membuat masalah di VI Mansion kami. Apakah Anda tahu tempat seperti apa VI Mansion itu?" Wang Xiaolong menjadi sedikit tidak berdaya dengan situasi tersebut, sepertinya setengah baya berjanggut hitam ini juga seseorang yang tidak mengenali VIHOU. VIHOU pergi selama 7 tahun, jadi berapa banyak pergantian penjaga selama periode waktu ini? VIHOU juga terdiam. Katakan pada VIRONG untuk keluar. VIHOU berkata belak-belakan dengan saraf berkedut di dahinya. Pria berjanggut hitam tebal itu marah mendengar VIHOU menyebut nama patriark mereka karena ini adalah sikap tidak hormat terhadap patriark mereka, dan wajahnya menjadi sangat gelap. "Pergilah. Tangkap kedua orang ini, biarkan patriark menilai kejahatan mereka." "Ya, Kapten Lin." Penjaga VI Mansion mengakui dengan keras serempak, dan semua penjaga bergegas menuju Wang Xiaolong dan VIHOU. Namun, tepat ketika sekelompok penjaga ingin bergerak, telapak tangan VIHOU menampar kekosongan di hadapannya dengan lembut. Segel badai petir, puluhan, tidak, ratusan cetakan tangan berterbangan seperti hujan selama badai petir dahsyat tepat ke tubuh penjaga VI Mansion, mengirim mereka terbang ke segala arah. Lebih dari 20 penjaga VI Mansion terbaring mengerang di tanah. Wajah Kapten Lin berubah menjadi lebih buruk. Kekuatan VIHOU jauh melebihi perkiraannya karena dia sendiri adalah Orde ke-9, dan dia menduga VIHOU, paling tidak, adalah prajurit Orde ke-10. Sementara ini terjadi di depan, VIRONG sedang duduk di aula utama mengobrol dengan beberapa leluhur keluarga lainnya. "Patriark VI, selamat, selamat, putra tersayangmu dan Nona Tao akan menikah. Ini adalah acara hebat di kota kerajaan." Ya, Nona Tao adalah mutiara telapak tangan Duk Tao dan kecantikan nomor 1 yang terkenal di kota kerajaan Yuai kita. Feiming, anak ini benar-benar tahu bagaimana memenangkan hati si cantik, bahkan Paman Chen ini merasa iri padanya. Feirong terkekeh dan tepat ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba, teriakan keras datang dari luar, dan kesadaran ini mengejutkan semua orang yang duduk di aula utama. Apakah masih ada seseorang yang berani datang dan membuat masalah di VI Mansion? Pada titik ini, jeritan sengsara yang keras bergema di udara. VIRONG tahu itu suara Kapten Lin Chenghu, dan alisnya berkerut. Lin Chenghu adalah ahli Orde ke-9, siapakah orang yang melukainya, Orde ke-10? Semuanya, VIRONG berdiri, permisi sebentar.
Beberapa leluhur di aula utama dan saling bertukar pandang, dan satu per satu berdiri dengan Fei Rong. Salah satu dari mereka berkata, kami akan pergi bersama dengan saudara Fei dan melihat apa yang terjadi. Mari kita lihat siapa yang punya nyali besar untuk datang dan membuat masalah di sini di Fei Mansion. Fei Rong tersenyum, oke, saya berterima kasih kepada semua orang di sini. Fei Rong melangkah keluar dari aula utama bersama para leluhur, menuju pintu utama Fei Mansion. Beberapa saat kemudian, Fei Rong dan rombongan di belakangnya tiba di tempat kejadian. Ketika Fei Rong mencapai area pintu masuk, langkahnya tiba-tiba terhenti dan tubuhnya bergetar. Melihat siluet di dekat pintu masuk, Fei Rong dikuasai oleh kebahagiaan dan keterkejutan. Kapten pengawal, Lin Chenghu, yang dibanting pergi oleh Fei Hou sebelumnya melihat Fei Rong keluar, dan kegembiraan mekar di wajah berjanggut tebal ini saat dia bergegas untuk bangkit dan mencapai sisi Fei Rong, patriark, kedua orang ini. Mereka datang untuk menimbulkan masalah di Fei Mansion. Namun, Fei Rong sepertinya tidak mendengar sepatah kata pun yang diucapkan Lin Chenghu, mendorongnya menjauh ke samping. Fei Rong berjalan dan mencapai pria paruh baya yang menabrak semua penjaga rumah dalam beberapa langkah cepat. Fei Rong mengejutkan semua orang yang hadir saat dia tiba-tiba berlutut, ayah, kamu telah kembali. Ayah, kamu telah kembali. Rahang Lin Chenghu terjatuh. Beberapa leluhur yang datang bersama Fei Rong tertegun. Orang-orang yang lewat dan keluarga bangsawan yang datang untuk mengirim hadiah ucapan selamat terkejut, dan dua penjaga awal yang menghalangi jalan Fei Hou menjadi kaku di tempat. Ayah! Kedua penjaga menjadi pucat pasi dalam sekejap mata. Itu berarti pria paruh baya ini benar-benar Pak Tua Patriark, tanda seru. Bukan seseorang di sini untuk membuat masalah. Memikirkan hal ini, bahkan bagian bawah mereka menyusut ketakutan. Fei Hou berbalik, melihat putranya, wajahnya yang serius menjadi rileks, berdiri. Ya, ayah. Fei Rong menjawab dengan hormat, berdiri. Fei Rong penuh dengan senyuman. Ayah, kamu akhirnya kembali. Melihat ayahnya kembali, Fei Rong benar-benar senang dari lubuk hatinya. Lusa adalah hari pernikahan putranya, dan ayah bergegas kembali tepat waktu untuk bergabung dalam upacara ini adalah hadiah terbesar dari semuanya. Fei Hou menyeringai, dan kemudian ekspresinya tiba-tiba menjadi serius saat dia berkata kepada Fei Rong, ini Tuan Muda, cepat datang dan sapa dia. Tuan Muda. Fei Rong sangat terkejut saat dia memeriksa Wong Xiaolong secara visual. Dia menatap ayahnya dengan wajah bingung, mengapa ayah mengenali seorang anak laki-laki berusia 15-16 tahun sebagai Tuan Muda? Untuk apa kamu membuang-buang waktu? Melihat putranya terpaku di sana dengan ragu-ragu, suara Fei Hou menjadi serius dan dia membentak. Mendeteksi perbedaan besar dalam ekspresi ayahnya, hati Fei Rong hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Terbukti, ayahnya tidak mempermainkannya. Fei Rong menyapa Tuan Muda. Fei Rong tidak lagi berani lamban. Wong Xiaolong mengulurkan tangan dan membantu Fei Rong, Patriark Fei, tidak perlu berdiri dalam upacara, tolong berdiri. Pergantian peristiwa ini sangat membingungkan para penjaga istana Fei dan para bangsawan di sekitarnya. Pak Tua Fei Mansion yang legendaris akhirnya kembali, tetapi dia mengenali seorang pemuda sebagai Tuan Muda, tanda seru. Apa identitas pemuda ini? Pada titik ini, leluhur dari keluarga lain di belakang Fei Rong bergegas memberi hormat kepada Fei Hou. Salam, Senior Fei Hou. Fei Hou mengangguk. Ayah, ayo kembali ke halaman. Fei Rong bertanya pada Fei Hou. Oke. Fei Hou setuju dan, kepada Wong Xiaolong, Fei Hou memberi isyarat tolong dan mengundang Xiaolong ke dalam mansion. Tuan Muda, tolong. Wong Xiaolong tidak bisa berbuat apa-apa dengan gerakan Fei Hou dan menjadi yang pertama masuk, diikuti oleh Fei Hou, Fei Rong dan patriark dari keluarga lain. Ketika semuanya telah pergi, para penjaga dan Lin Chenghu masih berdiri di tempat yang sama dengan Ling Lung. Di aula utama Fei Mansion, Fei Hou meminta Wong Xiaolong untuk duduk di kursi utama sedangkan dia duduk di sisinya. Fei Rong dan yang lainnya hanya bisa duduk di kursi biasa di aula. Meskipun Fei Rong memiliki banyak pertanyaan dan keraguan tentang Wong Xiaolong, dia tidak berani menanyakannya secara terbuka. Di mana Fei Ming, bocah itu? Fei Hou bertanya setelah duduk. Fei Rong menjawab dengan hormat, ayah,
Fei Ming pergi dengan Nona Tao. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu dia tentang kepulangan Anda dan menyuruhnya kembali. Fei Hao mengangguk setuju. Namun, saat ini, seorang penjaga Fei Mansion berlari dengan panik, berteriak, "Patriark, ini buruk. Cuan muda Fei Ming dipukuli sampai dia terluka." Apa? Ekspresi semua orang di aula utama tampak jelek. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang melakukannya? Kemarahan Fei Rong meletus. Orang itu sama sekali tidak menaruh Fei Mansion di matanya. Bab 108. Apakah Anda berani melakukan sesuatu untuk saya? Penjaga itu ragu sejenak sebelum melaporkan dengan jujur, dia telah dipukuli oleh Yang Zan Fei. Yang Zan Fei. Mereka yang berada di aula utama terkejut, dan ekspresi marah di wajah Fei Rong berkurang satu tingkat. Wang Xiaolong memperhatikan ekspresi yang tidak menyenangkan di aula utama, dan mau tidak mau bertanya, siapa Yang Zan Fei ini? Fei Hao menjawab dengan hormat. Yang Zan Fei adalah adik laki-laki Yang An. Yang An? Hubungan ini di luar ekspektasi Wang Xiaolong. Jenius mengerikan nomor 1 di kerajaan Yuai, Yang An? Dalam perjalanan ke sini, nama yang paling sering dia dengar adalah Yang An ini. Dia tidak menyangka Yang Zan Fei akan menjadi adik laki-laki Yang An. Di mana tuan mudamu sekarang? Wang Xiaolong berbalik untuk meminta penjaga Fei Mansion itu. Fei Hao, Fei Rong, dan yang lainnya juga menoleh ke arah penjaga. Penjaga itu dengan cepat menjawab, di Jalan 1000 Kebajikan. Jalan 1000 Kebajikan? Wang Xiaolong mengalihkan pandangannya ke Fei Hao, seberapa jauh Jalan 1000 Kebajikan ini dari Fei Mansion? Hanya 3 jalan jauhnya, tidak jauh. Fei Hao segera menjawab. Mari kita bergegas dan melihat. Wang Xiaolong berdiri. Selanjutnya, di bawah kepemimpinan Fei Hao, Fei Rong, dan leluhur, Wang Xiaolong dan kelompoknya muncul di Jalan 1000 Kebajikan beberapa saat kemudian. Yang menyambut mereka adalah pemandangan sekelompok orang yang mengepung kelompok lain di tengah. Kelompok yang mengelilingi tertawa, mengejek dan menunjuk, bersenang-senang menilai dari ekspresi wajah mereka. Ketika kelompok Wang Xiaolong mendekati pusat, suara nyaring yang arogan terdengar, "Ibumu, dengan wajah jelekmu ini, kamu pikir kamu layak untuk Tao Zhe? Jangan menganggap Fei Mansion Anda maha kuasa, di mataku, Fei Mansion bukanlah apa-apa. Biarkan aku memberitahumu, Fei Ming, hari ini ayah ini memukulimu, terus kenapa? Apa yang berani dilakukan Fei Mansion Anda? Ayahmu itu juga tidak lain adalah harimau empong." Kerumunan yang mengelilinginya tertawa terbahak-bahak. Jelas, itu berasal dari pelayan dan penjaga Yang Zan Fei yang dia bawa bersamanya. "Yang Zan Fei, aku akan melawanmu sampai mati." Raungan marah memotong suara-suara itu. Dan beberapa detik kemudian, jeritan menyakitkan pun terjadi. Wajah Fei Rong memucat mendengar suara itu. Kemarahan dan amarah meletus di dalam hatinya. Para penjaga Fei Mansion berlari ke pengepungan, menghancurkannya dan membubarkan kerumunan. Wang Xiaolong dan yang lainnya melihat seorang pemuda berusia 25 atau 26 tahun tergeletak di jalan dengan noda darah di wajahnya, sementara seorang gadis muda cantik berusia awal 20-an mencoba mengangkat pemuda itu dengan wajah cemas. Pada saat yang sama, wajahnya berisi amarah yang memelototi pemuda lain yang mengenakan jubah brokat emas di hadapan mereka, tidak jauh dari mereka. Wanita muda cantik ini seharusnya adalah Tao Zhe dan pria muda berjubah brokat emas itu, Yang Zan Fei. Fei Ming, seberapa buruk itu? Tao Zhe menyangga Fei Ming dan bertanya dengan cemas. Fei Ming hanya menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, penjaga Fei Mansion telah memotong jalan melalui kerumunan dan Fei Rong terlihat bergegas ke depan. "Ayah!" Fei Ming memanggil melihat Fei Rong, tetapi ketika suaranya mendarat, matanya melihat siluet lain di belakang Fei Rong. Terkejut, suaranya bergetar ketika dia berteriak, "Kakek! Kakek, kamu kembali!" Mengabaikan luka-lukanya, Fei Ming bergegas menuju Fei Hao. Fei Hao mengangguk dan tersenyum penuh kasih saat dia dengan cepat mengambil alih mengangkat cucunya dan memeriksa sejauh mana lukanya. Fei Hao menghela nafas lega. Cedera cucunya tidak seburuk kelihatannya, tampaknya Yang Zan Fei masih memiliki rasa proporsional. Yang Zan Fei sangat terkejut ketika dia melihat Fei Hao, seorang lelaki tua yang telah menghilang selama bertahun-tahun benar-benar kembali.
Dia tahu VIHOU adalah horde ke-10 akhir puncak. Hei, tindakan penjaga VI Mansion cukup efisien, bahkan Patriark pun datang. Lidah beracun yang Zan VI bergoyang-goyang. Jangan khawatir, nyawa VI Ming tidak dalam bahaya. Tapi dia mungkin tidak seberuntung itu lain kali. Dia memandang VI Ming saat dia mengucapkan kata-kata ini, ketika kamu melihatku di masa depan, sembunyi jauh, jika tidak, aku akan memukulmu setiap kali aku melihatmu. Sedang pergi. Yang Zan Fei memberi isyarat dengan lambaian tangan, memberi isyarat kepada pelayan dan penjaga di belakangnya. Berhenti. Tepat ketika Yang Zan Fei hendak pergi dengan para pelayan dan pengawalnya, geraman keras terdengar. Kaki Yang Zan Fei berhenti beberapa inci di atas tanah, kepalanya menoleh ke belakang dan melihat orang yang berbicara adalah Fei Hao. Fei Hao perlahan melangkah ke arah pemuda itu. Jika dia membiarkan pemuda ini menepuk pantatnya dan pergi begitu saja, maka Fei Mansion tidak akan menghadapi wajah apapun untuk ditampilkan di kota kerajaan Yuai lagi. Yang Zan Fei dengan tenang melihat saat Fei Hao mendekatinya perlahan, "Kamu adalah Fei Hao? Anda ingin membalas cucu Anda?" Mengatakan ini, matanya menyapu jumlah penjaga Fei Mansion. "Kamu ingin menggertak kami, memiliki lebih sedikit orang?" Fei Hao membuka mulutnya hendak menjawab, tiba-tiba, Wang Xiaolong muncul di sampingnya. "Selama kamu bisa mengambil satu telapak tangan dariku, kami akan mengizinkanmu pergi." Yang Zan Fei menatap tajam ke arah Wang Xiaolong, tetapi tiba-tiba, sebuah senyuman muncul di wajahnya. "Nak, apa yang kamu katakan? Ambil satu telapak tangan darimu." "Ulangi lagi." Ayah ini tidak mengerti dengan jelas. Para pelayan dan penjaga di belakang Yang Zan Fei tertawa terbahak-bahak, sedangkan Wang Xiaolong tetap acuh tak acuh. "Nak, dari mana anak yang belum menyapi susu sepertimu, bisakah kamu membuat keputusan?" kata Yang Zan Fei setelah dia berhasil berhenti tertawa. "Dia adalah tuan mudaku, maknanya adalah maknaku." Pada saat ini, Fei Hao menyela. "Tuan muda?" Yang Zan Fei tercengang melihat Wang Xiaolong ketika dia mendengar kata-kata Fei Hao, dan dia sangat terkejut. Fei Hao sebenarnya menyebut bocah remaja ini sebagai tuan muda. Para pelayan dan penjaga di belakang Yang Zan Fei juga mengamati Wang Xiaolong dengan kaget di mata mereka. Mengatasi keterkejutannya, Yang Zan Fei dengan dingin berkata, "Karena sudah seperti ini, aku juga ingin melihat bagaimana kamu bisa mengalahkanku hanya dengan satu telapak tangan." Cahaya kejam menyinari murid Yang Zan Fei. Meskipun Fei Hao menyebut Wang Xiaolong sebagai tuan muda, yang sangat mengguncang hatinya, dia tidak menganggap serius Wang Xiaolong. Atau lebih tepatnya, dia tidak pernah menempatkan anak berusia 16 tahun di matanya, apalagi mengalahkannya hanya dengan satu telapak tangan. Pada titik ini, kerumunan dengan bijaksana mundur kembali. Yang Zan Fei dan Wang Xiaolong berdiri di tengah dengan gelombang energi berfluktuasi di udara. Fokus penonton sepenuhnya tertuju pada dua sosok di tengah, terutama Fei Rong. Matanya mengikuti Wang Xiaolong dengan erat karena dia ingin mengetahui kekuatan Wang Xiaolong. Apa yang dimiliki pemuda ini yang membuat ayah mengakuinya sebagai Tuhan? "Ayah, dia?" Fei Ming bertanya pada Fei Rong, menunjuk ke arah Wang Xiaolong. Baru saja, kakeknya benar-benar mengakui di depan umum bahwa pemuda itu adalah tuan mudanya dan keterkejutan serta keterkejutan yang dia rasakan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Fei Rong. "Apakah kamu siap?" Wang Xiaolong bertanya dengan sikap acuh tak acuh saat dia melihat ke sisi yang berlawanan. Tinju suci jutaan bintang. Yang Zan Fei tiba-tiba berlari keluar, melakukan serangan diam-diam tinjunya meninju dada Wang Xiaolong. Serangan itu tiba hampir seketika di depan Wang Xiaolong dan cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar seperti pilar saat aura suci yang terlihat menyebar dari tengah. Semua orang yang hadir terkejut karena tidak satu pun dari mereka yang membayangkan Yang Zan Fei akan melancarkan serangan diam-diam. Termasuk Fei Rong. "Hati-hati!" Fei Ming berseru dengan cemas bahwa Yang Zan Fei adalah puncak orde ke-7. Ketika semua orang mengira serangan Yang Zan Fei akan tepat sasaran, Wang Xiaolong bergerak. Dia mengangkat salah satu tangannya dan membanting serangan terhadap tinju. Ledakan. Sebuah ledakan keras bergema di udara. Yang Zan Fei meratap secara tragis, terbang keluar dan menabrak jalanan dengan keras, menyebabkan seluruh jalan berguncang. Satu telapak tangan.
Tidak ada satu orang pun yang berani mengucapkan napas kaget dengan keras. Fei Rong tercengang sedangkan Fei Ming yang berteriak agar Wong Xiaolong berhati-hati terpaku di tempat dengan mulutnya berbentuk O. Para pelayan dan penjaga yang datang bersama Yang Zan Fei sangat ketakutan hingga lupa membantu Yang Zan Fei bangkit dari tanah. Wong Xiaolong perlahan berjalan menuju Yang Zan Fei, yang terakhir memiliki rasa takut tertulis di seluruh wajahnya, pantatnya menggores permukaan jalan dengan ngeri. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Tanda seru. Apa yang ingin saya lakukan? Wong Xiaolong berhenti di depannya. Bab 109, Yang An ada di sini. Wong Xiaolong tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang keluar, mengirim Yang Zan Fei terbang dan menabrak dua pilar di jalan milik sebuah toko. Kusen pintu hancur menjadi puing-puing dengan puing-puing lepas memantul ke segala arah. Kerumunan berseru dengan kegemparan yang mengejutkan. Cuan muda kedua. Penjaga Yang Mansion hanya bereaksi pada saat ini, bergegas maju untuk membantu Yang Zan Fei berdiri. Beberapa penjaga memilih untuk berurusan dengan Wong Xiaolong dan berlari ke arahnya sambil mengeluarkan pisau dan pedang. Tapi, sebelum penjaga ini bisa cukup dekat dengan Wong Xiaolong, mereka semua ditampar dengan satu telapak tangan dari Fei Hao. Ketika para penjaga dibanting pergi oleh Fei Hao, sebuah siluet tiba-tiba muncul menembus udara, berteriak, "Siapa yang berani menyentuh adik laki-lakiku?" Tanda seru. Suara ini bergema di udara seperti gemuruh guntur, menggetarkan gendang telinga semua orang di jalanan. Wong Xiaolong berbalik dan matanya menyipit. Pada saat ini, sesosok melintas dan seorang pemuda berjubah kuning muncul di hadapan semua orang saat kakinya mendarat dengan lembut di lantai jalan. Wajah pemuda itu memiliki beberapa kesamaan dengan Yang Zan Fei, tetapi dia berdiri tegak seperti pedang dengan sikap angkuh bawaan yang membuat orang terpesona. Ini Yang An, cuan muda sulung. Melihat wajah orang yang baru tiba itu dengan jelas, suara-suara terkejut terdengar dari kerumunan di sekitarnya sedangkan penjaga Yang Mansion senang dan bahagia. Kakak laki-laki. Yang Zan Fei mendorong penjaga yang menopangnya, dan bergegas ke sisi Yang An, dengan satu tangan, dia menunjuk ke arah Wong Xiaolong sambil berteriak, "Itu dia. Dia menyerang saya dan melukai saya." Tatapan Yang An tertuju pada Wong Xiaolong, dan suhu di matanya turun tajam. Ini pertama kalinya seseorang berani melukai adik laki-lakiku. Ekspresi ketidakpedulian Wong Xiaolong tidak pernah kehilangan ketenangan. Jadi apa? Berlututlah saat ini juga, kau tua dan terus lakukan itu sampai adik laki-lakiku memaafkanmu. Jika adik laki-laki saya bersedia memaafkan Anda, maka saya akan mengampuni hidup Anda. Suara Yang An sedingin ekspresi wajahnya. Apa kata-kata besar? Berdiri di samping, Fei Hao tidak bisa menahan tawa. Jangan berasumsi hanya karena raja menyukaimu maka aku tidak akan berani membunuhmu. Yang An memandang Fei Hao, matanya tajam. Jadi Markis Fei Hao, bunuh aku? Mengandalkan kekuatanmu sebagai puncak Orde ke-10 akhir Yang An sepenuhnya melepaskan momentum kursifnya, menyebabkan aliran udara di sekitarnya menjadi bergolak. Meskipun Yang An adalah puncak akhir Orde ke-9, dia telah melangkah satu kaki ke garis Orde ke-10, dengan semangat bela diri yang luar biasa dan kemampuannya, menurut pendapatnya, bahkan ahli Orde ke-10 akhir puncak seperti Fei Hao tidak dapat menyakitinya. Kemudian, terdengar suara siulan angin, dan beberapa siluet baru tiba di tempat kejadian. Mereka adalah ahli Yang Mansion yang bergegas setelah mendapatkan laporan. Ketika para ahli ini tiba, masing-masing dari mereka menatap tajam ke arah Fei Hao. Fei Hao, hati-hati dengan malapetaka yang dihasilkan dari mulutmu. Suatu hari nanti, rumah Fei Anda mungkin akan dimusnahkan. Salah satunya, seorang lelaki tua berusia 70-an memperingatkan dengan mengancam. Orang tua ini adalah kepala pelayan Yang Mansion, ZHUYI. Seperti Fei Hao bertahun-tahun yang lalu, dia adalah puncak Orde ke-10 akhir. Apakah itu? Fei Hao tiba-tiba bergerak. Melihat ini, ZHUYI berlari ke depan bukannya mundur. Cakar es kristal. Serangan cakar es menyerang Fei Hao, menyebabkan suhu jalanan menurun tajam seolah-olah mereka jatuh ke dalam gua es. Kami belum bertemu selama beberapa tahun, saya akan membiarkan Anda melihat seberapa banyak kekuatan saya telah meningkat selama ini.
Cahaya ganas berkilauan di pupil mata ZHUYI. Di masa lalu, mereka berdua pernah bertarung beberapa kali namun belum ada kemenangan yang ditentukan. Tapi sekarang, ZHUYI yakin dengan kekuatannya saat ini dia bisa menekan VIHOU. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Jejak telapak tangan VIHOU mendatanginya seperti topan berputar, menghancurkan cakar es kristalnya dalam sekejap hingga berkeping-keping. Akhirnya, cetakan telapak tangan menelannya. ZHUYI belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan dia sudah tertembak, tubuhnya terbang seperti layang-layang yang patah. Semua yang hadir menyaksikan tercengang. Yang An dan Yang Zanfei memiliki ekspresi yang sama saat melihat ZHUYI dipukul. ZHUYI, puncak Orde ke-10 sebenarnya tidak dapat menahan satu gerakan pun dari VIHOU. Jalan yang ramai menjadi sunyi senyap. Penjaga Yang Mansion yang memiliki kepercayaan diri dan kesombongan didukung dengan kedatangan Yang An dan ZHUYI dibungkam. Fei Rong, Fei Ming, beberapa leluhur yang ikut serta, dan penjaga Fei Mansion menatap dengan mata terbelalak kaget pada VIHOU. Xian, pakar Xiantian. Beberapa saat kemudian, salah satu penjaga Yang Mansion berseru dengan suara bergetar. Pakar Xiantian. Semua orang bergidik memikirkannya. Tapi hati Fei Rong tergetar, gelembung ekstasi memantul dengan gembira di hatinya. Ayahnya telah membobol Xiantian, melangkah ke alam Xiantian. Xiantian, VIHO benar-benar maju ke ranah Xiantian. Di masa lalu, rumah Fei dianggap sebagai salah satu keluarga terkemuka kerajaan Yuan, tapi itu hampir tidak memenuhi syarat dan selalu dijauhi oleh keluarga super terkemuka. Alasannya karena tidak ada ahli Xiantian di Fei Mansion. Tapi sekarang, semuanya telah berubah. Mulai sekarang, rumah Fei akan dimasukkan ke dalam lingkaran keluarga super. Fei Rong sangat senang, begitu pula Fei Ming dan para penjaga Fei Mansion. Mereka jatuh ke dalam keadaan gemetar kegembiraan, hiruk-pikuk, dan ekstasi. ZHUYI berjuang dari jalan, ekspresi wajahnya tidak berbeda dengan orang banyak, menatap VIHOU dengan rasa tidak percaya dan kaget. Dan bercampur di dalamnya juga ada iri hati, cemburu, benci, dan keengganan yang kuat untuk menerima kenyataan ini. VIHOU lebih cepat darinya, melangkah ke ranah Xiantian selangkah lebih maju darinya. Xiantian satu langkah ke surga, begitu seseorang melangkah ke Xiantian, identitas, posisi, dan yang lainnya berubah. VIHOU memandang ZHUYI yang merangkak dari tanah dan mencibir, hancurkan rumah Feiku? Mengandalkanmu. Ekspresi ZHUYI berubah menjadi jelek. VIHOU, meskipun kamu memiliki terobosan ke alam Xiantian, jangan bertindak terlalu arogan. Saat ini Yang An berbicara, jangan menganggap kamu tak terkalahkan di seluruh dunia ini hanya karena itu. Di hadapan kakekku, kamu masih bukan siapa-siapa, sama seperti dirimu yang dulu. Kakek Yang An, Yang Dang juga seorang Xiantian. Selain itu, dia adalah horde kedua Xiantian yang melakukan terobosan ke dunia Xiantian 30 tahun yang lalu. Setelah mengatakan ini, Yang An memandang Wang Xiaolong, pun, hari ini VIHO melindungimu, jadi aku akan membiarkannya kali ini, tapi aku ingin melihat apakah VIHO dapat melindungimu selamanya di sisimu. Ayo pergi. Menyelesaikan kalimatnya, Yang An ingin pergi, membawa Yang Zanfei dan yang lainnya. Namun, ketika Yang An hendak pergi, siluet tiba-tiba melintas, dan tinju yang kuat memotong aliran udara, datang dengan tajam ke arahnya. Jantung Yang An menegang pada saat itu, tetapi dia bereaksi dengan cepat, menghadapi serangan itu dengan tinjunya sendiri. Dua tinju bertabrakan, dan dua orang terhuyung ke arah yang berlawanan. Saat Yang An melihat wajah penyerang, keterkejutan terlihat jelas di wajahnya. Dia tidak percaya penyerangnya adalah Wang Xiaolong. Tidak hanya Yang An, bahkan ZHUYI, para ahli rumah yang lainnya dan orang banyak tertegun. Perhatian mereka tertuju pada Wang Xiaolong. Fei Rong dan Fei Ming menerima kejutan mengejutkan lainnya. Dalam tabrakan itu, bagi mereka tampaknya Xiaolong setara dengan Yang An. Setara, tidak lebih lemah atau lebih kuat. Yang An adalah jenius mengerikan nomor satu kerajaan Yuan, maju ke puncak Orde ke-9 akhir pada usia ini, dan dia setengah langkah ke Orde ke-10 sedangkan Wang Xiaolong hanya seorang bocah lelaki berusia 15-16 tahun.
Jenius mengerikan nomor satu di kerajaan Yuai? Wang Xiaolong menunjukkan wajah acuh tak acuh, menurut saya, hanya begitu-begitu. Wajah Yang An memerah dan ungu karena marah, dan matanya menyemburkan bara amarah. Cuan muda sulung. ZHUYI bergerak, melangkah di samping Yang An untuk mengatakan sesuatu, tetapi didorong dengan kasar oleh Yang An. Berteriak, kalian semuanya lah untukku. Siapapun yang berani memblokir saya akan membunuh mereka. Seketika, cahaya menyilaukan dan pertempuran Ki meledak dari tubuhnya, dan di belakangnya, seekor singa raksasa muncul. Roh bela diri kelas 12, Roaring Sky Guard Leon. Roh bela diri Roaring Sky Guard Leon adalah elit dalam roh bela diri klan singa, dan itu setidaknya 2 tingkat yang signifikan lebih tinggi dari Dark Nectar Leon milik Mars Hal Hao Tian. Bab 110, Transformasi Kaiser Leon. Yang An memanggil singa dewa langit mengaumnya, merasakan keheranan, keterkejutan dan kekaguman dari para penonton. Dia menunjukkan sikap kelas atas saat dia berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang dan dada membusung. Yang An memandang Wang Xiaolong dengan bangga, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan panggil semangat bela dirimu. Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya sedikit dengan wajah acuh tak acuh. Bahkan jika saya tidak memanggil semangat bela diri saya bisa mengalahkan Anda sama saja. Apa? Orang-orang yang menonton terengah-engah dengan suara yang cukup keras untuk mencapai langit. Mereka merasa Xiaolong terlalu sombong, bahkan ahli Orde ke-10 awal bukanlah lawan Yang An setelah dia memanggil roh bela diri Roaring Sky Guard Leon. Selain itu, mayoritas dari mereka merasa Yang An tidak siap dalam pertukaran sebelumnya karena Wang Xiaolong melancarkan serangan diam-diam. Hanya karena inilah Wang Xiaolong bisa bertarung imbang dengan Yang An. Kemarahan Yang An pecah mendengar ini dan Roaring Sky Guard Leon mengeluarkan raungan yang menggelegar dan cahaya yang menyilaukan menyala saat jiwa Yang An berubah dalam sekejap mata. Setelah transformasi jiwa, tubuh fisik Yang An membesar sepertiga, dan rambut hitamnya berubah menjadi rona emas cemerlang, persis gambar singa yang marah. Saat jiwa Yang An berubah, dia berlari ke arah Wang Xiaolong tetapi cara dia bergerak goyah dan tidak stabil, seperti orang mabuk. Meski begitu, dengan setiap langkah yang dia ambil, cahaya yang menyilaukan dari tubuhnya akan tumbuh menjadi lingkaran yang lebih besar, dan pada saat yang sama, udara di sekitarnya melolong dengan ganas. Langkah Kaiser Leon. Ini adalah kemampuan bawaan roh bela diri Yang An. Langkah singa Kaiser, setiap langkah menginduksi kekuatan ruang yang menghasilkan peningkatan gravitasi, dan setiap langkah menambah gravitasi berat yang tumpang tindih. Terakhir, saat bertabrakan, lawan akan merasa seperti seluruh gunung jatuh di atasnya. Ketika Yang An mengambil langkah ke-15, gaya gravitasi yang kuat menyebabkan kerumunan mundur dengan panik sedangkan toko-toko dan bangunan di jalan yang sama berguncang, retak, dan hancur menjadi puing-puing. Agak jauh, Fei Rong menyaksikan dengan wajah tegang. Dia baru saja menembus Orde ke-10, tetapi menghadapi kemampuan roh bela diri Yang An, dia akan jatuh pada posisi yang kurang menguntungkan. Pada titik ini, Yang An mencapai batas luar 3 meter dari Wang Xiaolong. Dia mengambil langkah maju tapi itu adalah tendangan yang menyamar, menargetkan dada Wang Xiaolong. Dan berdiri di sana, Wang Xiaolong bertindak seolah-olah tindakan Yang An terlalu cepat untuk dia ikuti atau bereaksi, dia hanya berdiri di sana. Tepat ketika semua orang mengira Wang Xiaolong akan terbang dari dampak gravitasi Yang An, Wang Xiaolong yang berdiri diam sampai sekarang, tiba-tiba menyerang dengan tepat. Tinju untuk pertempuran Ki melonjak dan energi saling tumpang tindih saat mereka berguling ke depan seperti gelombang-gelombang raksasa. Ledakan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Yang An didorong mundur 1 langkah, tetapi Wang Xiaolong terhuyung mundur 6 langkah. Waktu seakan membeku pada saat itu. Mata yang tak terhitung jumlahnya membelalak kaget menatap Wang Xiaolong, dia benar-benar menerima pukulan langsung. Serangan kekuatan penuh Yang An diterima oleh Wang Xiaolong tanpa memanggil semangat bela dirinya. Meskipun Wang Xiaolong mundur 5 langkah lebih banyak dari Yang An, harus ditekankan bahwa Xiaolong tidak memanggil roh bela dirinya dan dia tidak menggunakan kemampuan roh bela dirinya. Ada ekspresi jelek di wajah Yang An, dan dia sangat murung.
melanjutkan serangannya. Yang An mengangkat tangan kanannya dan membuat gerakan yang terlihat aneh di mata semua orang. Tangan kanannya perlahan bergerak, menggambar lingkaran di udara, dan ketika ujungnya terhubung, seluruh lengan-lengan kanannya hancur berkeping-keping, memperlihatkan lengan berotot yang diselimuti cahaya keemasan terang. Pembuluh darah hijau menonjol mengalir di lengannya tampak seperti cacing tanah emas, namun aura lalim datang darinya. Pukulan lengan tunggal Raja Dewa lengan kanan yang antrayun keluar, meluncur ke arah Wong Xiaolong. Saat tangan kanan yang An menyerang, seluruh tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Pukulan tinju raksasa menembus udara begitu cepat sehingga bahkan Fei Rong, seorang ahli Orde ke-10, tidak dapat mengikuti lintasannya. Wong Xiaolong menyaksikan cetakan tinju besar datang padanya, dan Blades of Asura sudah ada di tangannya. Pisau tajamnya menebas. Sinar lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar, berubah menjadi dua topan angin kencang yang mengeluarkan ratapan dan tangisan dari neraka. Kedua siklon menghantam cetakan tinju yang datang dari Yang An, menghancurkan musuh menjadi debu. Setelah menebas Tempest of Hell, Wong Xiaolong melompat, dan di udara, Blades of Asura menebas Yang An lagi. Kali ini, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi badai petir dan gemuruh membuat Yang An ketakutan saat dia mundur ketakutan. Namun, yang paling membuatnya takut adalah tetesan hujan yang datang dari banyak lampu pedang yang benar-benar mengikutinya. Yang An melangkah mundur lagi dan lagi, pada saat yang sama dia mundur, pedang panjang muncul di tangannya dan dia mengayunkan tebasan. Gambar pedang yang sangat besar menebas bilah hujan, dan di mata kerumunan yang menyaksikan, serangan pedang Yang An pecah saat memasuki area hujan bilah. Yang An terus bergerak mundur, mengayunkan pedang panjangnya dengan setiap langkah yang diambilnya, dan setelah lebih dari selusin serangan pedang, badai pedang akhirnya berhenti. Melihat hasil ini, Yang An hendak menghela napas lega ketika sudut matanya melihat Wong Xiaolong berputar cepat di udara. Satu demi satu petir menyambar tanah, berubah menjadi miniatur naga banjir yang menelan area tersebut dan aura kehancuran menyebar ke jalan-jalan. Yang An menyaksikan dengan ngeri legiun naga banjir yang mengerumuni jalannya. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya, tetapi naga banjir petir dengan cepat menelannya, bahkan menggunakan cahaya pedang Yang An sebagai saluran untuk mencapainya lebih cepat. Tidak dapat mengelak tepat waktu, Yang An tersentak oleh naga banjir petir dan tubuhnya bergetar, goyah kembali tidak seimbang. Sepetak luka bakar hitam muncul di dadanya di mana kerusakan petir paling hebat. Dalam keadaan linglung, naga banjir petir lainnya menghantam Yang An. Ngeri, Yang An mencoba menghindar dan berhasil, tetapi dia dibutakan oleh dua serangan dari sudut yang berbeda. Dipukul dua kali, Yang An tidak bisa menahan jeritan menyakitkan. Namun, serangan datang tanpa henti. Pada saat yang singkat itu, beberapa naga banjir petir menemukan sasarannya dan Yang An terlempar, menabrak gedung-gedung di jalan. Bangunan-bangunan itu diratakan menjadi reruntuhan. Cuan muda sulung. Kakak laki-laki. ZHUYI dan ahli yang mansion lainnya tersentak dan ingin bergegas ke sisi Yang An ketika sebuah telapak tangan melonjak ke arah mereka dengan energi yang cukup untuk menjatuhkan gunung dan membalik lautan, menghalangi jalan ZHUYI dan ahli lainnya. ZHUYI menoleh untuk melihat dan menemukan bahwa itu adalah Fei Hao. Fei Hao, kamu. ZHUYI jengkel. Ini adalah pertarungan antara mereka berdua, tidak ada yang diizinkan ikut campur. Fei Hao mengejek. ZHUYI hampir meledak dalam kemarahan karena kecemasan, tetapi dia sangat mengerti jika Fei Hao membungkuk untuk menghalangi mereka, bahkan dengan kekuatan gabungan mereka masih tidak dapat mematahkan pertahanan Fei Hao. Pada saat ini, kaki Wong Xiaolong mendarat di jalan dengan lembut sedangkan Yang An berjuang perlahan untuk berdiri. Menonton Yang An, Wong Xiaolong harus mengakui, Yang An yang memiliki semangat bela diri kelas 12 memang memiliki pertahanan yang kuat. Dalam keadaan normal, para ahli yang memiliki roh bela diri kelas 10 hampir tidak bisa berdiri lagi setelah terkena negara petir berlimpah. Berhasil berdiri, Yang An melolong di bagian atas paru-parunya, dan matanya berwarna merah darah yang menakutkan saat dia menatap Wong Xiaolong dengan mengancam. Kebencian dan niat membunuh di matanya begitu kental sehingga kerumunan di belakang Wong Xiaolong menggigil.
Yang An, jenius mengerikan nomor satu kerajaan Yuai, sebenarnya dikalahkan tanpa perlawanan oleh seorang pemuda yang minimal 5 tahun lebih muda darinya. Selain itu, dalam keadaan di mana lawan tidak memanggil semangat bela diri mereka, untuk Yang An, ini adalah rasa malu terbesarnya. Tatapan orang-orang di sekitar terasa seperti duri yang menusuk dengan kejam ke dalam dagingnya satu per satu. Mati! 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 Keinginan untuk membunuh mengambil alih hati Yang An. Bulu emas panjang tumbuh di tubuhnya yang mirip dengan rambut singa emas. Transformasi Kaiser Leon. Ini adalah semangat bela dirinya, Roaring Sky Guard Leon, kemampuan kedua yang terbangun setelah dia menerobos Orde ke-7 dan mengalami evolusi kedua. Setelah memulai Kaiser Leon Transformation, tubuh Yang An tumbuh lebih besar lagi, hampir 2 kali lipat ukurannya saat ini. Kulitnya berkilau di bawah sinar matahari seolah-olah kulitnya dilapisi dengan lapisan cat emas, mata warna emas kemerahan dan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya tersapu keluar dari tubuhnya.